Gunung Lawu selalu terlihat tenang dari kejauhan, tapi para pendaki lama percaya gunung ini menyimpan dunia lain di balik kabutnya. Raka, pendaki berpengalaman, tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya kali ini akan menjadi yang terakhir. Semua dimulai dari jalur Cemoro Sewu, tempat kabut turun lebih cepat dari biasanya. Saat mereka memasuki pos awal, angin dingin membawa aroma aneh, mirip kemenyan terbakar. Teman-teman Raka saling pandang, namun tetap melangkah karena mengira itu hanya ulah angin gunung. Tetapi Raka merasa seolah ada beberapa pasang mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Semakin naik, suara-suara halus mulai terdengar, seperti dentingan gamelan yang diputar jauh di dalam lembah. Raka berhenti dan menajamkan telinga, namun saat ia menoleh, suara itu langsung menghilang. Temannya hanya tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Di pos 3, kabut turun begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu senter mereka memantul di udara seperti menembus butiran debu halus. Raka mengaku melihat bayangan seseorang berjalan jauh di depan. Tetapi ketika mereka kejar, bayangan itu hilang begitu saja. Malam mulai turun saat mereka tiba di pos 5. Salah satu titik paling terkenal karena cerita pasar gaib. Di sini tanah terasa lembab dan udara berubah menjadi lebih berat, seolah membawa beban. Tak kasat mata, Raka tidak bisa menghilangkan firasat bahwa tempat ini tidak sepenuhnya kosong. Ketika teman-temannya mulai memasang tenda, Raka menatap pepohonan gelap dan melihat seberkas cahaya kuning kecil. Cahaya itu tidak berpendar seperti senter, tetapi lebih mirip lampu minyak yang bergoyang pelan. Ia terpaku, merasa cahaya itu sedang memanggilnya. Raka mengusap matanya, berharap itu hanya pantulan dari kota jauh di bawah. Tapi saat ia menatap lagi, cahaya itu berubah menjadi seperti barisan kios kecil yang berdiri di balik kabut. Suara lirih, seperti pedagang menawarkan barang dalam bahasa Jawa halus, mengalir lembut melewati telinganya. Ia ingin memanggil teman-temannya, namun mulutnya terasa kaku. Sosok tinggi dengan kepala tertutup kain berdiri di antara kios bayangan itu, mengangkat tangan seolah mengajak mendekat. Raka merasakan tubuhnya maju selangkah tanpa sadar. Seketika angin kencang meniup kabut dan semua bayangan itu menghilang. Raka terengah, menyadari ia telah berdiri sendirian jauh dari tenda. Ketika ia kembali, ia tidak berani menceritakan apapun, takut dianggap terlalu lelah atau terpancing halusinasi. Namun tepat tengah malam, saat semuanya tidur, Raka kembali mendengar suara pasar itu. Tapi kali ini ada satu suara yang jelas memanggil namanya, pelan, halus, dan sangat dekat. Dan detik berikutnya, Raka menghilang.